Maman. Salam Apa kenal. kabar? Selamat Ya, pagi. Ya, baik. Alhamdulillah. pagi. Semoga Prof. Maman juga baik. Alhamdulillah. Terima Gimana kasih kabarnya atas, di sana? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, Baik. terima kasih atas undangannya, Prof. Maman. Ya, sama-sama. Kita juga terima kasih atas kehadirannya. Iya, sama-sama senang Di bisa berada Canberra di beda sini. berapa berapa jam ya? Di Eh, Canberra kan? kami, eh, Betul, Prof. Apa ya? Kami di sini 4 jam lebih awal. Jadi sekarang sudah Empat. eh, Oh, udah hampir jam jam 2 2. ya. Iya, jam 2, Oh 2 iya. siang. Ya, terima kasih atas ininya, Sam- kesediaannya menjadi Sama-sama, pembicara. Prof. Ya, sama-sama. Udah Terima lama di kasih. sana ya? Sudah, Prof. Ini saya tahun ke-10. Oh, tahun Jadi, 10 ya? ya sudah Udah lama 9 berarti. sudah 9 tahun ya di sini. 9 tahun. Udah jadi warga sana? Enggak, Prof. Masih warga negara Enggak. Indonesia. Tapi alhamdulillah sudah Pikirin. jadi penduduk tetap ya. Jadi sudah Udah. punya ya izin tinggal tetap di sini. Suami orang sana? Enggak, Prof. Orang Klaten. Iya. Oh, di sana juga? Sama? Iya, betul di sini juga. Kebetulan kalau Oke. suami fokusnya lebih ke riset di lab, jadi Oh, gitu. nggak ada kegiatan mengajarnya. Kalau Sama-sama di situ, ya di sama-sama di ANU Australia. juga, ya di Australian National University. Hmm, bagus Tapi lah. 9 tahun itu 5 tahunnya PhD sih, Prof. Jadi ya Oh, gitu. baru kerjanya ya kurang lebih 3-4 tahun ini ya baru mulai aktif di akademis di Ah, akademiknya ya. dulu dapat beasiswa apa? Eh, eh, dari kampus sebagian Prof karena Dari apa dari kampus. namanya ya ada ada dari dana riset dari ini juga dari apa namanya profesor Ah, kegiatan profesor bukan saya dari PLDP. Bukan. bukan dok Prof. Oh, oh, dari kampus anu itu apa? Iya dari kampus NU. Bagus juga ya. Dua-duanya berarti sama suami dapat. Enggak, Prof. Suami belum S3. Oh, Iya, baru S2-nya IPB kalau suami. oh, S2-nya IPB. Iya, Tadi tarik ke sana. ikut semuanya ke sini. Iya. Iya. Ya, Eh, bagus. Bu, mohon maaf Bu Feti, nanti Ya, apa namanya waktu untuk penyampaian saya berapa lama ya? Belum ada sekitar informasi. ya, oh iya, nanti untuk penyampaian sekitar 45 menit, Ibu. Oh ya, Selanjutnya nanti sesi tanya jawab. oh ya, baik. Baik, Prof. Maman mohon izin, apakah kita mulai? Eh, Ya, ya, kita mulai boleh. saja, Prof. Maman. Baik, baik, mohon izin Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, Direktur Pascasarjana Universitas Terbuka, Profesor Dr. Maman Rumanta, MSI. Yang kami hormati, narasumber kita saat ini, hari ini, Ibu Devi Susilawati, PhD. Yang kami hormati, Ibu Vita Elisia, PhD, selaku Kaprodi dari Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, dan teman-teman peserta yang berbahagia dan kami banggakan, perkenalkan, saya Feti Fatimah Zahroh yang pada hari ini bertugas sebagai moderator yang akan memandu kegiatan hari ini. Baik, sebelumnya akan saya bacakan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian pembacaan tata tertib, kemudian nanti kita akan dilanjut oleh sesi utama, yaitu
sesi yang akan disampaikan oleh narasumber kita saat ini yang luar biasa, Ibu Depi Susilawati. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja kepada Profesor Dr. Maman Rumanta MSI untuk membuka kegiatan webinar hari ini. Kepada Profesor Dr. Maman Rumanta MSI, disilahkan. Baik, terima kasih Bu Peti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak sekalian bagi yang ada di Indonesia dan selamat siang mungkin ya Bu Devi, karena di sana beda 4 jam ya Bu ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa berkumpul, dan tentu saja yang pertama saya ucapkan terima kasih pada yang terhormat Ibu Devi Susilawati PhD yang merupakan dosen atau lecturer dari Fenner School of Environmental and Society Australia National University atau ANU. Para wadir, mungkin para kaprodi, para dosen, serta ya terkhusus mahasiswa magister studi lingkungan dimanapun Bapak Ibu sekalian berada. Pertama-tama sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang tentu saja meluangkan waktunya ya, meluangkan waktunya untuk hadir dalam kesempatan ini, dan kita sangat berbahagia karena di tengah kesibukan beliau kita bisa menghadirkan narasumber yang kompeten, yang dasar dari luar walaupun dari sebenarnya orang dalam gitu ya, dari Indonesia, tetapi beliau ada di Australia. Saya kira ini kebanggaan bagi kita semua bahwa tidak semua orang kita bisa berkiprah di luar negeri, namun narasumber ini bisa berkiprah di luar negeri. Walaupun belum jadi orang sana asli, tetapi alhamdulillah ya. Mungkin jadi apa istilahnya? Masih diaspora ya, Bu ya. Betul, betul Prof. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur bahwa kita bisa berkumpul walaupun tidak daring. Kita bisa berkumpul secara daring walaupun teman-teman ada di mana-mana ini. Di seluruh Indonesia barangkali, kemudian juga ada yang dari Australia. Kita bisa dipertemukan dalam bentuk daring ini. Dan kali ini merupakan kegiatan kuliah umum mahasiswa studi lingkungan dengan tema dinamika kebijakan legalitas kayu dan kelestarian hutan. Tapi sekalian, kuliah umum ini merupakan bagian penting ya bagi kita, terutama bagi universitas terbuka, mahasiswa universitas terbuka, karena dengan kuliah umum itu diharapkan saudara-saudara mahasiswa universitas terbuka, khususnya prodi MSL, memiliki pengetahuan yang luas, harapannya gitu ya. Pengayaan ini saya kira juga bisa menambah keilmuan, menambahkan, dan kita bisa berinteraksi dengan orang-orang atau dosen yang dari luar gitu, bukan hanya dari universitas terbuka saja. Tema kali ini tentu saja sangat penting bagi sekalian karena kita tahu bahwa hutan merupakan sumber daya yang sangat penting, bukan hanya dari segi kayu, tetapi juga dari berbagai aspek, termasuk hubungannya dengan apa yang disebut dengan paru-paru dunia gitu ya. Karena itu saya kira kebijakan legalitas kayu ini sangat penting karena
Dengan demikian mudah-mudahan masyarakat kita tidak semena-mena menebang kayu dan seterusnya, karena ada aturan yang harus disepakati gitu ya, dan ini sangat penting diketahui oleh teman-teman para aktivis lingkungan dan juga para mahasiswa khususnya program studi magister ilmu lingkungan. Ya, dengan demikian mudah-mudahan untuk sekalian kita bisa melestarikan hutan yang kita tahu bahwa di Indonesia ini memiliki hutan yang sangat termasuk terbanyak ya di dunia, terluas gitu ya, walaupun dari segi luasnya itu masih kalah dengan Amerika, masih kalah dengan Rusia. Ya. Kita menempati urutan ke-8, tetapi oleh sekalian kita itu menempati urutan kedua dari segi biodiversitasnya gitu ya, karena itu kekayaan alam itu, kekayaan hutan kita walaupun tidak terluas tetapi terbanyak kedua biodiversitasnya. Oleh karena itu sekali lagi penting bagi kita untuk melestarikan hutan. Nah, ini antara lain dengan mengelola bagaimana memanfaatkan kayu ini dengan baik sehingga hutan kita tetap lestari, berkelanjutan, dan tentu saja inilah yang diharapkan sehingga paru-paru dunia di Indonesia bisa bisa lestari ya, karena dengan paru-paru dunia insya Allah kalau emisi tidak terlalu banyak bisa diserap oleh hutan kita ya, dan mudah-mudahan ke depan hutan ini menjadi bagian penting karena kalau nggak salah ada perdagangan mulai dilakukan di Indonesia juga perdagangan karbon gitu ya, dan hutan menjadi bagian yang sangat penting di dalam melestarikan kekayaan tadi ya, biodiversitas, kemudian di dalam emisi karbon. Sehingga mudah-mudahan ke depan ketika kita juga semua di dunia sebenarnya sudah dengan perjanjian Paris dan lain-lain itu berkehendak untuk menurunkan emisi karbon. Ya, dengan menurunkan emisi karbon, kemudian daya serap hutan kita meningkat, insya Allah pemanasan global barangkali akan teratasi gitu ya tahun-tahun yang akan datang. Bukan hanya makin panas gitu ya. Ini harapan, tentu saja harapan kita bersama, dan dengan pemanasan global, perubahan iklim itu tentu saja menyebabkan berbagai masalah yang diantaranya sekarang ini terjadi kebakaran hutan di Amerika yang begitu dahsyat gitu ya sampai saat ini. Ini adalah antara lain akibat dari kerusakan lingkungan, dan hutan salah satunya adalah menjadi penjaga untuk meningkatnya emisi karbon sebenarnya. Namun mudah-mudahan semua masyarakat, pimpinan, semua negara kita bisa menahan diri untuk menurunkan tidak meningkatkan emisi karbon, tetapi menurunkan emisi karbon secara terus-menerus, dan hutan semakin lestari, sehingga ke depan mudah-mudahan pembangunan yang berkelanjutan bisa tercapai sehingga anak cucu kita bisa menikmati kekayaan alam, kehidupan yang nyaman sampai akhir zaman kalau bisa gitu ya. Nah ini adalah tentu saja pekerjaan kita semua, terutama di bidang lingkungan. Saya kira kalau sekarang ilmu lingkungan kan menjadi ilmu yang multidisiplin, ya saya kira semua orang harus care, bukan hanya orang lingkungan, tetapi juga dari ekonomi dan lain-lain yang tentu saja akan saling terkait, karena pembabatan hutan atau illegal logging itu kan akibat dari ekonomi yang barangkali perlu diatur bagaimana kayu ini bisa dimanfaatkan tetapi tidak merusak
hutan itu sendiri dan hutan tetap lestari. Saya kira itu sebagai awal dari apa namanya kegiatan kuliah umum. Untuk selanjutnya saya percaya ini narasumber ini yang sangat kompeten di bidangnya dan akan membawa teman-teman barangkali untuk bagaimana hutan ini lestari dan dapat dimanfaatkan maksimal tetapi optimal ya tetapi lestari. Saya kira itu saja Bapak sekalian. Selamat mengikuti kegiatan kuliah umum ini dan saya berharap semua yang ada di sini terutama para mahasiswa bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan tuntas ya sampai selesai. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Feti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Maman Rumanta, MSI, yang sudah membuka kegiatan hari ini dan juga memaparkan pentingnya materi webinar keilmuan hari ini mengenai aturan kebijakan legalitas kayu dan kelestarian hutan, serta peran kita sebagai akademisi, sehingga hutan kita tetap lestari dan juga hutan menjadi bagian yang sangat penting bagi biodiversitas dan sangat berperan penting untuk pengurangan emisi karbon. Baik, kita akan langsung saja menuju sesi utama hari ini. Mari kita sapa dulu Ibu Devi. Selamat pagi Bu Devi Suryawati. Selamat siang, mohon maaf. Karena di sana Bu sudah Feti. siang ya. Ya. Mohon izin saya akan perkenalkan narasumber kita yang luar biasa ini. Beliau adalah diaspora yang berada di Australia gitu ya. Dan saat ini beliau merupakan honor lecturer di Finer School of Environmental and Society. Saya rada grogi nih Bu Devi karena berhadapan dengan orang-orang hebat di sini gitu Bu Devi. Bu Feti juga hebat. Ya baik, di Australian National University di Australia, teman-teman, beliau ini kalau saya bacakan CV-nya ya luar biasa sekali. Dari pendidikan, beliau merupakan lulusan dari Australian National University, Finer School of Environmental and Society, kemudian MSc-nya, magisternya dari Wageningen University and Research dari Belanda, ya Ibu. Kemudian S1-nya dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan dengan bidang pengelolaan hutan, manajemen hutan. Dan di sini saya akan men-share saja ya Bapak Ibu, mohon izin karena kalau saya bacakan mungkin akan lebih lama waktunya. Sebentar Bapak Ibu. Karena di sini ada kontak yang bisa Bapak Ibu ini ya. Nanti di slide saya juga ada kontaknya kok Bu Feti. Oh ada ya, baik. Ya, apa nanti saya ada satu slide untuk perkenalan saya bisa saya sampaikan juga. Baik Bu Devi, terima kasih banyak. Jadi teman-teman mohon untuk disimak dengan baik ya. Dan juga saya akan membacakan tata tertibnya karena tadi saya terlewat untuk membacakan. Bapak Ibu dimohon untuk mengikuti acara dengan menyalakan kamera dan mikrofon off, serta nanti pada sesi tanya jawab dilakukan dengan menu raise hand, dan nanti pada akhir acara Bapak Ibu dipersilakan untuk mengisi daftar hadir. Baik, Bapak Ibu, tidak berlama-lama lagi ya, kita akan masuk ke sesi utama. Silakan kepada Ibu Devi Susilawati PhD untuk menyampaikan materinya selama 45 menit ke depan. Kemudian nanti kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Kepada Bu Devi, disilahkan. Terima kasih Bu Feti atas waktunya. Mohon izin untuk share screen. Sebentar kayaknya. Gimana Bu? Bentar. Apakah Ternyata settingan laptop saya jarang pakai tim di laptop yang ini. Sebentar ya. jika ada kesulitan boleh nanti kami bantu Ibu?
Halo, suara saya kedengeran nggak ya? Iya, terdengar Bu Depi, gimana? Kameranya hilang ya? Tapi di sini ada, cuman jadi Bu Depi itu ada di halaman terakhir. Oke, bentar. Saya minta minta Saya lift lagi aja. oke. Suaranya masih di mute Bu Depi? Sekarang udah oke. Oke. eh, eh, soalnya saya tuh ada dua laptop, yang ini jarang saya pakai. Oh, Terus ini Apple-nya tadi minta akses untuk sharing dulu, sharing screen. heeh. Oke, udah bisa ya sekarang? Siap, sudah terlihat Ibu. Oke, sip. Baik, terima kasih Ibu Dr. Fetty atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam kenal, nama saya Devi Susilawati. Eh, saya sangat berbahagia sekali bisa berada di sini bersama Bapak Ibu semuanya, dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Maman Rumanta selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka yang telah mengundang kami untuk hadir bersama dan sharing pengalaman dan sedikit ilmu ya, karena kita sebagai manusia harus terus belajar dari waktu ke waktu. Dan juga saya sampaikan terima kasih kepada Bu Fetty selaku moderator, dan juga di sini ada teman saya. Biasanya kita manggilnya Mbak, jadi aneh kalau manggil Bu Vita gitu ya. Mbak Vita di sini teman seperjuangan PhD waktu di Canberra. Jadi kita tidak hanya kenal sebagai sesama mahasiswa, tetapi juga di sini kalau orang merantau itu sudah seperti keluarga gitu ya, karena sama-sama merantau. Em, baik, saya pindahkan slide-nya, moving ya, kelihatan ya? Ya, terlihat Bu. Oke. Kenapa ini nggak mau hilang ya? Ini ya, bentar. Tapi video saya nggak menghalangi slide. Videonya yang mana ya Bu? Ya, maksudnya slide-nya utuh terlihat kan? Ya, Oke. utuh. Oke, sip kalau gitu. Ya, ini saya selalu punya satu slide ini sebelum mengajar, hanya untuk mempermudah aja memperkenalkan diri gitu secara singkat. Tadi sudah disampaikan sebagian oleh Ibu Fetty bahwa saya sarjana kehutanan, dulu bachelornya, sarjananya memang di UGM. Sama dengan kampusnya Mbak Vita juga, cuman kita ketemunya di Canberra ya, Mbak Vita. Di UGM malah nggak ketemu. Eh, Kemudian saya dapat beasiswa dari pemerintah Belanda, lanjut S2 di Wageningen, lalu lanjut S3 di ENU. Dan ini ya, ini keluarga saya, alhamdulillah dikaruniai satu orang anak, dan saya saat ini diamanahi untuk mengajar di kampus ENU di Venner, dan juga mengelola beberapa kegiatan riset kerjasama dengan pemerintah Australia di sini. Tapi risetnya semuanya masih tentang Indonesia. Ini salah satu pengalaman saya riset di hutan. Ini eh, di Kalimantan Timur. Jadi untuk menuju ke hutan alam sekarang itu semakin sulit ya. Jadi hutan alam semakin sedikit. Saya waktu itu dari Samarinda perlu 2 hari menuju ke sini. 1 hari naik darat, 1 hari pakai perahu, speedboat sama longboat gitu. Kalau ada orang dari Kalimantan mungkin sudah terbiasa ya bahwa sungai itu menjadi transportasi utamanya. Saya selama PhD sudah publish 4 jurnal, kemudian beberapa aktivitas kegiatan riset juga sudah
terlibat di beberapa kegiatan dengan FAO, GIZ, Jerman, CIFOR, dan juga Forestry Australia di sini, semacam asosiasi kehutanannya lah ya di Australia. Selama sekolah juga aktif di beberapa organisasi, di perhimpunan pelajarnya, Kagama Canberra. Jadi kita punya Kagama di sini. Mbak Vita juga menjadi anggota yang aktif di Kagama Canberra. Kemudian ada saya juga aktif di komunitas Muslim di sini, biar biar kita di keluarga itu juga walaupun merantau tetap menjaga identitas yang kita bawa dari rumah, dan tentu saja menghabiskan waktu bersama dengan teman-teman di sini pada selama weekend atau di sore hari setelah kampus, kadang-kadang main ke pantai gitu. Jadi ya kita berusaha mencoba hidup yang seimbang antara belajar, keluarga, kerja, dan juga bermain dan berorganisasi gitu. Baik, izinkan untuk lanjut ke materi kita hari ini. Mohon maaf sebelumnya, slide-nya masih dalam bahasa Inggris, tapi nanti saya akan menyampaikannya tetap dalam bahasa Indonesia. Jadi sebelum kita masuk ke kebijakan legalitas kayu dan kelestarian hutan, kita sebaiknya juga melihat secara singkat terlebih dahulu bagaimana kompleksitas tata kelola kehutanan di dunia internasional atau Global Forest Governance. Nah, kenapa tata kelola kehutanan itu penting? Seperti yang sebenarnya tadi Prof. Prof. Maman sudah menyampaikan ya bahwa hutan itu menjadi bagian penting dari kehidupan kita, penyedia oksigen, kemudian biodiversitas, karbon, dan di sini ada sedikit infografik gitu ya, bahwa hutan itu saat ini posisinya sekitar 30% dari lahan di dunia. Memang semakin menurun ya, dan tetapi dalam konteks nilai ekonomi juga ada ada kontribusi ekonomi terhadap dunia, dan juga keanekaragaman hayati atau fungsi lingkungan dan juga sosialnya, yang itu nantinya kita akan masuk ke konsep sustainability. Nanti nggak perlu khawatir Bapak Ibu, saya akan share slide-nya, jadi nggak perlu, kita kayaknya udah jarang sekali mencatat ya, karena sekarang semua serba digital gitu ya. Beda banget dengan waktu saya zaman kuliah S1 tuh nulis laporan praktikum aja masih tulis tangan ya. Kemudian kita lanjut, hanya saya ingin memperkenalkan sebenarnya seperti apa sih tata kelola kehutanan di dunia internasional, dan kita bisa melihat uh, uh, evolusi perjalanannya, sejarahnya, dan dia tuh akan selalu terkait tentang hutan, iklim, kemudian biodiversitas, dan kita mungkin pernah juga mendengar istilah REDD+, ya, Reduce Emission from Deforestation and Forest Degradation. Dan di timeline sini juga sebenarnya hanya memperlihatkan bahwa ini tuh sudah lama sekali kita mencoba untuk di level dunia membentuk beberapa institusi, beberapa kesepakatan yang memang mengatur misalkan tentang forest, mulai dari FAO, Timber Trading Agreement, sertifikasi hutan, FSC atau PFC gitu ya, atau yang inisiatif dari UN, Forum for Forest, FLEGT tentang legalitas kayu, LESI Act ini yang di Amerika, kemudian EU Timber Regulation ini yang di Eropa, kemudian climate kita sudah sering kali mendengar setiap tahunnya ada pertemuan perubahan iklim di level internasional ya, yang sangat terkenal dengan Paris Agreement. Kemudian dari
konteks biodiversitas, ada IUCN, ada World Conservation Monitoring Center, ada Convention of Biological Diversity. Kemudian dari sosial juga sebenarnya di dunia juga sudah banyak inisiatifnya ya. Ada mulai dari UNDRIP ini tentang indigenous people, Aarhus tentang akses terhadap informasi lingkungan, kemudian MDG yang nanti akan menjadi SDG, kita juga akan sampai ke sana. Kalau dulu kan milenium. Nah, ini dan bahkan di 2023 sekarang kita mungkin sudah mendengar ya EU Deforestation Free atau EUDR, Forestry and Landscape Restoration atau restorasi hutan dan landscape, dan agenda untuk 2030. Nah, dari rejim internasional, tata kelola kehutanan di internasional itu model-modelnya berbeda-beda. Ada yang pendekatan pakai hard law yang mengikat, ada yang memang voluntary seperti sukarela ya, seperti sertifikasi hutan itu. Ada yang modelnya hybrid, campuran antara memakai aturan pemerintah dan dorongan pasar gitu, dari driven market, dan juga ada yang memang soft, artinya seperti himbauan lah ya kalau di kita gitu. Jadi tata kelola atau inisiatif-inisiatif kehutanan pun di dunia ini sangat berbeda-beda sifat dan jenisnya, apa ya, tujuannya atau targetnya juga, kemudian konteks mengikat atau tidaknya. Makanya sebenarnya inilah tantangan tata kelola kehutanan, itu tidak ada yang menyatu gitu ya, nggak ada yang satu utuh, tapi kayak seperti terpencar-pencar gitu, terbagi-bagi dalam berbagai macam inisiatif, banyak sekali inisiatif. Nah, yang terbaru ini saya yakin Bapak Ibu di sini semua sudah terbiasa mendengar SDG ya, Sustainable Development Goals. Ada 17 goal yang disetujui di dunia saat ini yang menjadi kerangka acuan dalam segala sesuatu hal, sebenarnya tidak hanya pengelolaan lingkungan gitu. Dalam konteks misalkan mau membangun jalan, mau membangun jalan misal, juga tetap harus memperhatikan proyek tersebut apa kontribusinya untuk SDG gitu. Mulai apakah mengurangi kemiskinan atau menyediakan kesehatan fisik dan batin atau seperti apa gitu ya. Ini ada 17 goal yang nanti Bapak Ibu juga bisa pelajari lebih jauh kalau memang tertarik. Di setiap slide saya udah sediakan linknya, jadi nanti tinggal copy paste dan dilihat di website, karena sekarang untuk akses informasi sangat mudah sekali ya. Saya mau izin share sebentar, mudah-mudahan terdengar. Dapat didengar nggak ya musiknya? Ya. Bisa ya? Forests cover 1/3 of all land on Earth and are a vital part of our global ecosystem. They provide timber, food, fuel, and medicine for more than 1/3 of the world's population. 1 billion women depend on forests for their livelihoods, supporting their families and communities. Children also benefit from well-managed forests, as wood and non-wood forest products generate income which enables families to pay for food, healthcare, and sending their children to school. Forests and trees even make our cities better places to live. They are a source of cool, clean air and enrich our cities with healthy places to relax and unwind. As long as we use forests sustainably, they can help us make the economy greener, as wood is 100% renewable, and wood products have a smaller ecological footprint than alternatives, such as plastic and concrete.
A wood-based economy can create new and better jobs in cities and in rural areas. Plus, when local and indigenous communities have secure rights to their forests, they can create businesses that benefit everyone. Forests also protect the natural environment. They absorb 2.6 billion tons of carbon dioxide each year, about 1/3 of the CO2 released from the burning of fossil fuels. Forested watersheds supply 75% of the world's accessible fresh water, used in homes and to irrigate farmlands downstream. And forests protect coastlines from erosion and inlands from floods and other natural disasters. Forests are home to 80% of the planet's animal and plant species. They are our life support system. We must manage forests sustainably, as it is forests that make sustainable development possible. It is forests that make life on Earth possible. Dari ini ketemu tetangganya yang di Inggris. Oops, Kang mana kan? Balik balik lagi kan? Jadi kejar lagi kan? Kita pulang lagi. Lihat lagi dia berhenti kan? mungkin bisa dibantu unmute dulu. Mas Wandi, mohon izin. Ini saya tadi stop sharing ya? Iya. Iya, Bu. Stop Oke. sharing, jadi hilang. Sekarang udah muncul lagi ya? Sudah, Ibu. Oke. Baik, jadi tadi hanya sedikit aja video, sebenarnya itu bahkan sudah diceritakan oleh Prof. Maman sih ya, bahwa hutan itu tidak hanya menyediakan kayu, dan kayu juga sebagai renewable source, jadi bukan seperti besi gitu ya, atau plastik, tidak, dia bisa renewable kategorinya, atau energi terbarukan gitu. Dan tapi ada juga non kayu yang kita lihat dari video tadi, bagaimana masyarakat mengambil kebutuhan-kebutuhan yang bisa didapat dari hutan, dan itu mengingatkan kepada orang tua saya sih. Saya karena dulu dibesarkan di Cianjur, karena memang saya orang Cianjur, masuk banget ke dalam kampung gitu ya, dan kita memang dikelilingi sawah dan hutan, dan bapak saya tuh petani dan sekaligus juga guru SD, selalu berpesan kepada saya bahwa ya kita sebisa mungkin menjaga hutan, karena ketika pun misalkan kita perlu kayu, kita ambil seperlunya kita, kemudian kita tanam lagi, dan kita bisa nanam banyak hal di antara kayu-kayu itu. Kalau orang kampung tuh bilangnya empon-emponan gitu ya, kadang bisa nanam cabai pada saat tutupan daunnya belum terlalu rapat gitu ya. Jadi ada konsep agroforestry tuh yang dari dulu sudah diperkenalkan sebenarnya oleh orang tua saya, tapi dulu nggak tahu namanya itu agroforestry ya, antara agriculture, pertanian dan kehutanan. Jadi tadi video tadi juga menyampaikan tentang pentingnya arti kelestarian, bahwa dengan mengelola hutan yang lestari bisa menghasilkan menyediakan nilai ekonomi, green atau green economy, environment, dan juga sosial. Dan tadi ada penekanan bahwa hutan itu menjadi 80% dari hewan dan tanaman di seluruh dunia ini sebenarnya sangat tergantung pada hutan. Nah, kemudian dari SDG tadi, hubungannya dengan hutan, Sustainable Development Goals ya. Jadi di dalam kerangka SDG juga ada disebutnya Global Forest Goal yang meliputi tentang bagaimana tutupan hutan, bagaimana masyarakat bisa menyediakan mata pencaharian masyarakat, konservasi, biodiversitas dan konservasi, kemudian sumber
ekonomi, tata kelolanya juga sustainable, dan juga penekanan terhadap kolaborasi. Nah, seperti yang tadi disampaikan sebelumnya, tata kelola kehutanan di internasional itu kompleks sekali gitu, karena memang mereka punya banyak sekali instrumen, atau apa ya, ada banyak konvensi, perjanjian-perjanjian, ada mekanisme negara, bukan negara. Jadi banyak sekali tata kelola yang ada. Dengan seperti itu menyebabkan ya aktornya juga banyak yang harus bermain gitu ya, bahwa walaupun misalkan aktor negara yang punya kekuasaan formal, yang punya otoritas formal, tapi juga ada yang non non pemerintah yang memang menjadi badan-badan tertentu ya. Nah, ini memang menjadi tipikal dari tata kelola kehutanan internasional yang di sini bilangnya Messi tuh apa ya, rada, kita nggak mau sih bilang kacau, tapi mungkin lebih ke dinamis ya tadi, makanya sesuai dengan judul ini bahwa sangat dinamis. Kemudian juga ada beberapa konsep yang diperkenalkan untuk apa ya, menangani kekompleksitasan dari tata kelola kehutanan tadi. Disebutnya smart regulation, atau ini agak sulit sih diadopsi ke bahasa Indonesia, karena kalau mau dibilang ke tata kelola yang cerdas gitu ya, tapi kan apa ya maksudnya gitu. Tapi intinya sih di sini penekanan smart regulation itu konsep yang menekankan bahwa sebenarnya kombinasi antara semua pendekatan, baik pendekatan regulasi yang bersifat wajib gitu ya, dan pendekatan pasar atau yang ekonomi, atau self regulation itu pendekatan yang misalkan datang dari inisiatifnya dari perusahaan kehutanan gitu ya, atau yang volunteer tadi seperti sertifikasi hutan. Dan itu semuanya sebaiknya memang kita mencoba mencari sinkronisasinya daripada cuman milih salah satu gitu. Jadi itu konteksnya di sini begitu. Nah, sekarang kita masuk ke legalitas kayu dan kelestarian. Kalau tadi kan tata kelola kehutanan yang secara umumnya, jadi tidak hanya tentang legalitas kayu dan kelestarian, tapi kan ada yang tentang tadi ya konservasi, atau ada yang indigenous people. Nah, ini kita memang fokus ke timber dan kelestarian hutannya. Kenapa kemudian kebijakan legalitas kayu dan kelestarian itu penting? Kita kalau melihat data, memang hutan itu masih lebih banyak yang hilangnya daripada yang tumbuhnya. Jadi ini yang merah ini menunjukkan tren hilangnya hutan, yang hijau adalah tren tumbuhnya hutan. Jadi yang merah ini bisa kita lihat nih terjadinya di Brazil dan termasuk di negara kita ya, Indonesia. Dan berdasarkan data ini memang lebih banyak karena peralihan lahan. Jadi untuk misalkan menjadi lahan pertanian, atau lahan pertambangan, atau lahan perkebunan, ataupun properti gitu ya. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana di negara-negara utara atau North countries, mereka menjadi leading dari tumbuhnya hutan. Tapi sebenarnya kalau hanya melihat simpel seperti ini, seolah-olah kok kayaknya kita aja nih yang jahat gitu ya, kayak bad guys gitu ya, yang merah padat. Tapi kalau kita ngelihat global value change, rantai pasar global itu ada yang nggak adil juga gitu, karena negara-negara utara itu konsumsinya tinggi dan emang import dari kita gitu. Jadi di satu sisi ada unsur politik dagang internasional juga di sini. Nanti kita akan diskusi. Nah, apa itu illegal logging dan timber trading? Ini hanya ada beberapa definisi. Nanti kita bisa tapi Bapak Ibu di sini semuanya saya kira sudah tahu lah apa artinya. Cuman
menyampaikan cara kita gitu ya. Nah, ini terkait dengan sejarah dari tata kelola untuk kayu itu sendiri. Tadi sekilas saya juga sudah sampaikan bahwa inisiatif dari legalitas kayu itu memang datang dari baik itu dari pemerintah ataupun non pemerintah. Mulai dari ITTO atau ya mulai dari tahun 92 bahkan sampai sekarang masih terus dinamis ya. Dan ini adalah sertifikasi hutan FSC atau PEFC. Nanti saya kasih contoh seperti apa dia yang biasa kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Nah, hanya sedikit gambaran aja bahwa Australia sendiri punya regulasi impor kayu. Jadi terutama yang dari Indonesia, Australia pengusaha impor kayu Australia akan selalu menanyakan apakah kayu Indonesia itu sudah sesuai dengan kebijakan legalitas kayu di Indonesia atau belum. Kemudian ini perbedaan antara yang mandatori sama yang wajib sama yang tidak wajib atau voluntary. Dulu di Indonesia kita pernah juga ada, karena saking banyaknya illegal logging ya, dulu pernah ada ban untuk atau larangan untuk ekspor log. Terus sudah ada konsep kewajiban para HPH itu konsesi kehutanan ya. Konsesi kehutanan itu ada yang mengelola hutan alam. Jadi hutannya punya negara, ada hutan alam, hutan tanaman. Nah, itu konsesi-konsesi itu dari dulu sebenarnya sudah diwajibkan untuk melakukan konsep kelestarian, pengelolaan secara lestari. Terus sampai yang terbaru di tahun 2009 namanya SVLK. Nah, mungkin ada yang pernah dengar istilah itu. Nah, itu kebijakan yang Indonesia punya untuk mengatur legalitas kayu dan kelestarian hutan. Dan disahkan di undang-undang, bukan di undang-undang, di Permenhub ya waktu itu, di tahun 2009. Kemudian dari voluntary yang ini yang sunnah gitu ya. Kalau ini kan wajib nih. Kalau ini yang sunnahnya memang kita sebut dengan sertifikasi hutan yang FSC dan PEFC tadi. Yang pertama kali muncul di dunia itu FSC. Dan FSC ini standarnya tinggi banget, standar kelestariannya, sehingga dulu waktu tahun 1990-an itu para pengusaha kehutanan pada protes gitu. Wah, ini standarnya terlalu tinggi. Akhirnya mereka bikin standar saingan disebutnya PEFC. Jadi di Indonesia juga ada dua nih dari konteks pasar ya. Jadi ada FSC yang memang pionirnya dan juga kompetisinya PFC namanya Indonesian Forestry Certification Corporation atau IFCC. Ini salah satu tulisan dari saya manggilnya Mas Mariudi sih ya. Tapi beliau udah profesor lah, udah lama profesor kehutanan di UGM dan sudah menjadi saintis pernah menjadi sering menjadi top saintis juga di dunia saking produktifnya menulis dan memang sangat bagus tulisannya. Jadi menjelaskan ada papernya yang kalau mau baca saya dengan senang hati akan sharing papernya juga. Kenapa Indonesia akhirnya memilih tim legalitas kayu sebagai alat untuk atau cara untuk menangani illegal logging di Indonesia gitu. Nah, selain legalitas kayu, konsep kelestarian hutan itu juga seperti yang sejarah yang tadi udah disampaikan, terutama Sustainable Forest Management itu diakui di dunia di UN gitu ya di tahun 2007. Tetapi sebenarnya konsep Sustainable Development itu sendiri udah lama sejak Burton Report di tahun 87. Jadi diadopsi ke dunia kehutanan menjadi SFM dan diakui secara general ini belum lama ya. Kemudian ada juga paper yang membahas tentang bisa nggak sih kita mengelola hutan alam di Indonesia itu secara lestari, apa harus di moratorium aja gitu kan, debatnya di sana ya. Jawabannya sebenarnya bisa dengan syarat beberapa
hal. Ini terlalu teknik sih bahasanya, tapi nanti dengan senang hati kalau mau diskusi lebih dalam lagi tentang bagaimana sebenarnya mengelola hutan alam atau hutan tanaman secara lestari. Yang pasti dia menekankan bahwa harus ada transisi. Kalau dulu disebutnya nih timber mining gitu ya. Jadi kayak ya udahlah yang penting ngambil kayunya aja gitu, nggak usah mikirin bagaimana konservasinya, bagaimana sosialnya. Nah, sekarang udah sangat beralih ke konsep bahwa seperti tadi Prof. Maman sampaikan, bahwa kita tidak hanya berpikir bagaimana cara mengambil kayu, tetapi bagaimana mengolah hutan secara lestari. Uh, Ini SVLK yang tadi saya sampaikan ini menjadi acuan terbaru dan sampai saat ini masih berlaku. Sistem dia dulu namanya singkatannya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Tapi sekarang diubah namanya jadi mulai tahun berapa ya diubahnya? Saya lupa. Beberapa tahun yang lalu lah menjadi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian. Jadi biar dari nama juga udah ada pesan ke ke publik, ke umum bahwa sistem ini nggak hanya mengatur legalitas, tetapi mengatur bagaimana hutan dikelola secara lestari. Dan dia mengunci sepanjang rantai pasar kayu di Indonesia. Jadi yang wajib untuk punya SVLK itu konsesi hutan alam, hutan tanaman, kemudian hutan rakyat kalau memang mau ekspor juga iya. Terus transportnya juga harus legal, izin industri juga harus legal, kemudian saat ekspor juga harus legal. Dan ini semua sebenarnya sejalan dengan waktu itu Eropa punya inisiatif namanya FLEGT, Forest Law Enforcement Government and Trading Action Plan. Jadi mereka memang mensupport Indonesia, ya tentu saja dengan dana juga ya untuk membangun sistem ini. Makanya kemudian pada tahun 2016 dan sampai akhirnya Indonesia mendapatkan disebutnya FLEGT License 2016. Waktu itu Indonesia adalah negara pertama di dunia yang mendapatkan FLEGT License. Jadi FLEGT License itu seperti apa ya? Bahasa mudah dicernanya. Eh Seperti privas itu apa ya? Tiket masuk gratis gitu. Jadi ada kayu-kayu, pokoknya eksportir Indonesia yang mau jual produk kayu ke Eropa itu tidak perlu lagi melalui pengecekan. Jadi langsung masuk ke kayak jalur khusus hijau gitu ke Greenland gitu karena udah punya FLEGT license dan waktu itu hanya kita saja di dunia yang punya akses istimewa untuk ke pasar Eropa. Walaupun sekarang ada dinamikanya. So, nanti kita sampai ke sana, tapi ini kan kita perlu tahu dulu ya. Dan sampai sekarang belum ada negara lain yang dapat FLEGT license. Jadi kita sebenarnya harus bangga juga sebagai Indonesia terutama di sektor kehutanan sebenarnya ada sesuatu hal yang sudah kita capai dan sangat menjadi contoh bagi dunia ya. Ya terlepas dari tentu saja nggak ada sistem yang sempurna ya, selalu ada kekurangan di sana dan di sini. Nah ini konteks SPLK bagaimana berfungsi. Jadi nanti ada sistem audit, kemudian ada sistem akreditasi yang memastikan auditnya juga independen. Nah ini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu belanja mulai dari sekarang mungkin boleh tuh kalau beli tisu dilihat dulu punya nggak label SVLK. Kalau ini label yang dulu sebenarnya Indonesian Legal Wood. Sekarang udah seperti ini. Gak tahu di pasar mungkin masih pakai yang lama. Karena kadang-kadang kalau ganti kebijakan itu di Jakarta cepet ya, tapi kalau di bawah belum tentu langsung ngikutin label yang baru. Nah, ini yang ini tuh istilahnya tuh kayak wajib ya itu tadi kalau kita bagi yang muslim ya, kalau yang sholat ini kayak sholat 5 waktu gitu loh. Nah, kalau mau berkontribusi lebih terhadap alam, nah bisa tuh beli produk-produk yang ada label FSC atau PFC. Kalau yang ini dia karena nasional kan standarnya, jadi tidak se se ketat standar internasional. Nah, kalau di tisu itu kan
ada tuh di belakangnya FSC atau PFC atau SPLK gitu. Ini contoh yang ini saya nggak jualan merek ya, cuman agak susah kati ini ya juga nge-crop-nya. Ini PFC, nah ini PFC juga nih. FSC ini bagi yang suka masak, ibu-ibu juga boleh tuh sekarang mulai beli sutil kayu yang ini dari FSC bukan ya gitu. Dari pasar aja Bu Devi ribet amat, misal ya. Tapi ini sebagai gambaran seperti apa koneksinya antara tadi di hutan dengan produk-produk yang mungkin sehari-hari kita itu pakai. Nah, sekarang apa yang terjadi? Wah, di Eropa sekarang sudah ada namanya EU Law on Deforestation atau EUDR, EU Deforestation Regulation atau peraturan EU tentang deforestasi. Jadi EU sekarang sejak 2023 mereka sudah meloloskan kebijakan, intinya DPR-nya lah ya istilahnya sudah mengesahkan gitu bahwa EUDR sah mulai Juni 2023. Jadi mereka sekarang maunya mereka nih produk-produk kertas atau yang ada kelapa sawit atau soya, kopi atau daging atau coklat atau karet dan termasuk kayu juga itu maunya dari negara-negara yang tidak bukan dari lahan yang dikonversi, bukan deforestasi tadi ya, bukan lahan yang dikonversi, tapi nanti ada cut off-nya sih. Cut off-nya itu Desember 2020. Jadi kalau misal nih, hutan tanaman, kan dulu awalnya menebang hutan alam, itu kan berarti konversi. Nah, kalau konversinya terjadi sebelum Desember 2020, EU masih mau terima. Tapi kalau konversinya setelah Desember 2020, EU udah nggak mau terima lagi. Jadi semakin ketat gitu loh aturannya EU di sini ya biasalah ya. Eropa dari dulu kan senangannya, oh saya paling kuat nih di dunia gitu. Tidak bisa move on dari jiwa kolonialismenya. Jadi tetapi ini mendapat protes yang sangat kuat karena harusnya awalnya EUDR ini berlaku mulai Desember tahun lalu, Desember 2024. Bulan lalu ini harusnya. Tetapi karena ada protes yang kuat di tahun lalu bulan Oktober bahwa dari semua pengusaha yang terkait dengan produk-produk inilah ya sedunia gitu bilang ke EU lah kalian ribet banget sih gitu, termasuk mungkin kalau ada yang mengikuti berita tentang kelapa sawit Indonesia gitu ya, ada beberapa statement ya sudah kalau EU nggak mau beli dari kita nggak akan jual ke EU. So it's like ada beberapa fenomena dari para pengusaha, para pelaku atau dari para asosiasi petani atau bisnis kayu gitu yang merasa kebijakan EU ini sangat memberatkan. Sehingga akhirnya kebijakannya diundur lagi ke Desember 2025. Ya, setahun bagi yang perusahaan skala besar, terus bagi yang skala kecil masih di 2026. Ini saya nemuin karikatur yang bagus untuk menjelaskan tentang EUDR. Oh ya, ini detailnya ada di sini nih. Jadi nanti bisa dibaca. Ini hanya sebagai gambaran tentang tadi lagi mengingatkan kembali bahwa memang berawal dari sertifikasi hutan, FLEGT itu yang tadi dari Eropa, yang akhirnya kita Indonesia punya SPLK, terus sekarang kita ada di posisi EUDR. Ada beberapa buku yang kalau memang tertarik untuk dibaca lebih jauh tentang tema-tema tadi yang saya sampaikan, ini termasuk buku yang saya baca selama saya PhD di sini, kayak buku wajibnya saya. Oh ya, ini kita udah habis ya waktunya. Nanti kalau ini sebenarnya saya mau sharing bentar tentang PhD, tapi 2 menit lagi, Bu. oh ya, bisa kita cepetin aja. Ini saya cuman sharing ke mungkin sini aja nih. Jadi ini PhD saya tentang SPLK waktu itu dan FSC. Jadi tadi ya yang sistem nasionalnya kita.
Dan saya membandingkannya dengan FSC yang internasional di 3 tempat. Jadi di Pulau Sumatera di HTI itu untuk hutan tanaman, kemudian di Kalimantan untuk hutan alamnya, ini di hutan rakyat di Jawa Timur. Nah ini saya waktu itu PhD-nya risetnya ngikutin kayu sepanjang rantai pasar. Jadi mulai dari hutannya, ngelewatin tadi yang sungai di Kalimantan, ngelihat dari pohon udah dikasih label nih, kita udah bagus memang ada barcode di monitor satu persatu, mana yang ditebang, diameternya berapa, diukur, sampai ada tandanya kan bisa dilihat nih. Jadi dia sebagai kayak KTP-nya gitu ya, KTP-nya si kayu. Dan saya cek sampai ke pabriknya, kemudian sampai siap diekspor. Dan ini kebetulan memang rantainya juga FSC, jadi tidak hanya legal tapi pengelolaan hutan di hulunya ini sustainable. Jadi mereka memang sangat memperhatikan aspek-aspek masyarakat adat, lingkungannya, ya tidak hanya soal produksi kayu saja ya. Ini hanya kompleks tentang bagaimana kompleksnya rantai pasar kayu di Indonesia lah. Dan biasanya yang mengacaukan sistem itu malah market broker atau pengepul kayu ya, kalau yang pernah dengar istilah itu. Ini beberapa finding hanya menunjukkan bahwa beberapa sistem kita itu ada elemen yang sudah berjalan dengan bagus, yang hijau ini ada yang belum. Kemudian di bawah ini tentang comply atau tidaknya ya, ada yang sudah comply, ada yang belum. Dan ini malah menjadi masukan yang konstruktif ya bagi Kementerian Lingkungan Hidup. Sekarang udah Kehutanan lagi. Bagi Kementerian Kehutanan untuk melihat dari segi mana saja sih yang harus diperbaiki gitu, mana yang harus tetap dipertahankan atau ditingkatkan. Dan saya udah sampaikan juga sih ini ke mereka. Waktu itu ada seminar nasional juga untuk membahas PhD saya. Ini nanti bisa saya share aja. Yang pasti sekarang mungkin secara umumnya apa sih melihat SVLK dengan EUDR, karena yang terbaru ini kan kita harus tadi ya EUDR. Tadi kan saya bilang waktu 2016 itu SVLK dapat Greenland, jadi kayak dapat pintu khusus nih. Nah, gara-gara EUDR ini kita si SVLK ini jadi kayak masih harus pemerintah Indonesia masih harus negosiasi kembali ke Eropa bahwa ya kamu harus akuin dong SVLK kita, karena SVLK kita udah bagus, tapi mereka sekarang ya udah kalian harus meningkatkan lagi gitu. Jadi mereka minta geolocation. Jadi tadi yang KTP kayu tadi harus ditambahin dengan geolocation. Jadi memastikan bahwa kayu itu memang berasal dari hutan yang dikelola secara lestari dan bukan mengubah bukan mengkonversi hutan menjadi non hutan kayak gitulah, lebih ketat lagi. Jadi ini sekarang belum tentu dapat Greenland ya. Ini hanya beberapa kesimpulan bahwa ya secara internasional kita bisa melihat bagaimana upaya untuk menghapuskan illegal logging dan mempromosikan sustainability itu evolve ya, Pak ya, bahasa Indonesia yang baiknya, berubah gitu ya, dinamis ya, dinamis mungkin ya bahasa yang lebih dekatnya. Jadi mengikuti perkembangan zaman gitu ya, kadang mengulang lagi, kadang ada yang baru, jadi selalu berubah-berubah gitu ya. Kemudian di sini kita bisa melihat juga bahwa peran dari peraturan dan harus dapat ada transparansi yang jelas, adil, itu juga menjadi prinsip-prinsip yang sebenarnya di SDG tadi ya sudah juga ditekankan. Dan SVLK yang kita punya ya mau nggak mau kita harus adaptif juga sih dengan permintaan, karena masing-masing negara biasanya beda kebijakan, sementara kan kita memang posisinya sekarang itu sebagai producing country ya, sebagai negara yang memproduksi dan mengekspor. Jadi bukan yang dalam konteks ini ya. Jadi kita harus adaptif juga dengan situasi yang ada, dan itu menjadi kunci dari
smart regulation kembali ke yang tadi konsep dari theoretical konsep yang atau teoritisnya bahwa smart regulation ya menekankan bagaimana kombinasi antara peraturan pemerintah, inisiatif swasta, atau tadi sertifikasi kehutanan, inisiatif NGO, sehingga bisa nanti intinya pada akhirnya mudah-mudahan bisa menghadirkan tata kelola kehutanan di Indonesia yang lebih baik. Jadi itu saja, Bu Fetty. Mohon maaf agak telat sedikit dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Devi Susilawati. Luar biasa materinya ya. Ini membuka wawasan kita mengenai bagaimana upaya pemerintah Indonesia untuk mencegah illegal logging dengan adanya sertifikasi hutan dan juga melalui kayunya tadi yang di-tracking dari mulai di mana sih kayu itu berasal gitu sampai dia diekspor ke negara Eropa gitu ya Bu Devi ya. Iya. Ya, ini sangat menarik. Ini nanti mungkin ujungnya bisa jadi kajian LCA untuk produk timbernya ya, Bu Devi ya. Bisa. Baik, baik. Silakan kepada teman-teman untuk raise hand jika ada pertanyaan. Adakah? Tadi di tengah-tengah ada ya. Itu ada Pak Acep Bolon. Acep. Ya, Pak Acep Bolon silakan. Halo Pak Acep. Ya, terima kasih Bu Fetty, terima kasih dan Ibu Devi atas kesempatannya. Salam kenal Bu, saya mahasiswa MSL 2023 angkatan pertama ya. Dan selamat siang Pak Maman dan rekan-rekan semua. Mungkin saya terima kasih sekali Bu Devi atas paparannya tadi terkait SPLK, dan mungkin saya akan menyoroti tentang IUDR Bu ya. Kadang-kadang ini kan bicara kita tentang kebijakan Bu ya, kebijakan dalam negeri dan kebijakan internasional. Kalau IUDR kan internasional ya, sedangkan dalam negeri SPLK. Kalau SPLK yang saya ketahui mengacu kepada setelah pasca UCK itu kan ada PP 23 dan P8 2021. Sedangkan kalau IUDR itu kan saat ini di Kementerian LHK atau Kemenhub sekarang ini kan sedang proses ini Bu, sedang proses negosiasi yang saya tahu terkait Global Forest Cover, di mana IUDR itu kan dia mengeluarkan kebijakan bahwa cut off 2020 yang Ibu tadi sampaikan, ya. Global Forest Cover itu diduga tidak bersesuaian dengan peta yang ada di Indonesia gitu. Dan kementerian hal ini sedang melakukan atau sudah ya mungkin melakukan klarifikasi Bu, karena dikhawatirkan jika peta yang tadi itu Global Forest Cover-nya versi mereka ketika di overlapping dengan yang real di lapangan itu bermasalah. Karena kan kalau kita tahu tadi Ibu sampaikan ada namanya di SPLK itu selain mencantumkan tanda SPLK Indonesia juga ditambahkan logo geolokasi. Nah, geolokasi itu kalau untuk titik kan, kalau untuk HPA kan dengan poligon Bu ya. Iya. Dengan poligon atau PBPH. Jadi cukup dengan poligon PBPH yang kita punya. Kalau seandainya nanti ternyata poligon yang kita punya di PBPH itu ternyata masuk ke forest cover Global Forest Cover-nya mereka, itu otomatis nanti barang yang diekspor dari kita tuh nggak akan ditolak seperti itu. Nah, mungkin masalahnya di sini adalah bagaimana kekuatan Indonesia menyikapi hal-hal yang selama ini kita kadang-kadang Bu ya, kita selalu tanda kutip mengalah. Seperti juga kasusnya kayak FSC. FSC itu kalau di Indonesia kan ada SPHL ya, PHPL Bu ya. Kadang-kadang di internasional tuh dia lebih suka FSC, padahal di kita udah ada SPHL. Nah, menurut Ibu bagaimana caranya kita mempunyai kekuatan untuk mengatasi hal demikian Bu? Jadi kebijakan dalam negeri bisa mempengaruhi kebijakan luar, bukan luar mempengaruhi kita gitu. Nah, mungkin itu Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Acep. Ini bagaimana Bu Fetty, mau langsung dijawab dulu aja? Kan langsung dijawab saja.
Oh ya, baik, terima kasih Pak Acep. Wah, luar biasa. Ternyata ada yang sudah mendalami SPLK dan UDR, Bu Feti. Saya senang ada teman ngobrol. Ya, betul sekali Pak Acep. Jadi terakhir kali eh 2 tahun yang 2023 ya. Terakhir itu kita juga ada dialog yang coba dibangun, bahkan lokasinya di Sydney sih, di Australia kebetulan, dan kebetulan saya dan profesor saya diminta untuk buat background paper, dan waktu itu dari Kementerian masih KLHK ya waktu itu, Pak Agus Justianto dan teman-temannya juga hadir, mencoba juga untuk mempromosikan SPLK, dan berdasarkan diskusi kami juga terakhir memang posisinya sekarang sedang betul sekali sedang menegosiasikan agar beberapa hal bisa sinkron, terutama sebenarnya yang Global Forest Cover tadi yang memang menjadi persoalan adalah ketidaksamaannya mendefinisikan deforestasi itu sendiri. Nah, bagaimana cara untuk memperkuat posisi tawar? Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan, termasuk membangun aliansi produser ya. Jadi kan yang mengekspor kayu ke Eropa kan tidak hanya Indonesia saja, bisa misalkan dengan Brazil atau dengan Kongo, dan sebenarnya itu sudah dilakukan juga sebenarnya oleh teman-teman KLHK. Mereka selalu membangun network gitu ya. Nah, yang waktu di Sydney waktu itu networknya Asia Pasifik. Jadi lewat FAO regional Asia Pasifik. Eh, Bagaimana karena kalau hanya Indonesia sendiri yang memang mau maju di negosiasi, khawatirnya ya kurang kuat gitu posisi tawarnya. Tetapi misalkan kalau ngajak bareng-bareng negara-negara produser yang lainnya untuk kemudian duduk bersama dan mendefinisikan hal yang memang seharusnya sesuai dengan definisi yang kita adopsi di selatan ya, atau di negara-negara produser itu, nanti negara Eropa juga bisa untuk lebih menurunkan standarnya gitu. Dan itu sebenarnya pernah terjadi pada saat SPLK. Waktu dulu SPLK itu awal-awal wajib untuk hutan rakyat juga. Jadi kebayang kan sulitnya untuk bisa apa ya, comply dengan peraturan. Karena kan hutan rakyat kan modelnya ya seperti bapak saya punya hutan gitu. Masa bapak saya cuma punya lahan misalkan nggak ada sangat kecil lah gitu ya, nggak ada 1 hektar, bahkan harus ribet gitu ya istilahnya, di audit, disertifikasi dan sebagainya. Eh, Pada saat waktu itu ada negosiasi yang sangat kuat yang dibangun dengan Eropa, dan waktu itu Eropa akhirnya mengecualikan, oke, boleh, nggak apa-apa SPLK menjadi sunnah lah istilahnya bagi hutan rakyat, tidak lagi menjadi wajib, tetapi mereka tetap menyarankan bagi hutan rakyat yang mensuplai kayu langsung di rantai pasar internasional yang masuk ke Eropa, kalau bisa memang tetap di SPLK juga, disertifikasi oleh SPLK. Dan konteks yang kelestarian tadi, yang PHPL ini sebenarnya ada di bawah SPLK. Jadi SPLK itu ada 2 skema legalitas, PLK dan PHPL. PHPL yang untuk kelestariannya. Dulu sebelum SPLK kita udah ada PHL, betul yang tadi saya sampaikan, 2002-2003 itu sudah ada konsep PHL nasional ya. Dan lalu kenapa kemudian selalu FSC saja yang apa istilahnya dipilih? Kalau menurut saya ini masuk ke strategi pasar juga sih Pak Acep, karena FSC itu luar biasa. Kalau kita ngelihat websitenya aja udah bagus banget gitu. Sementara kita kalau ngelihat website SPLK gitu ya, coba aja Bapak Ibu nanti bisa lihat, kurang informatif gitu ya. Jadi kita tuh sebenarnya udah punya barang bagus, tapi mungkin kita masih kurang di confidence atau di kepercayaan diri itu, sama di komunikasi gitu. Itu penting banget. Jadi bagaimana menggencarkan image bahwa kita punya loh contoh yang baik, dan memang saya juga pernah mengunjungi PBPH ya kalau sekarang, untuk konsesi bukan HPH lagi. PBPH yang memang mengelola hutannya benar-benar dengan niat baik gitu. Jadi
Itu yang sebenarnya kita yang harus lebih munculkan lagi ke dunia. Jadi lebih ke konteks bagaimana mempromosikan itu. Nah, sebenarnya saya di sini juga menjadi salah satu agen juga di Australia. Jadi kalau setiap ada diskusi tentang kayu ya kita juga dengan bangga menyampaikan bahwa Indonesia udah punya sistem. Terlepas dari tadi ya ada flow, ada kekurangan kan, atau kelemahan, misalkan dari contoh dari industri kayu sekunder gitu tidak langsung tidak ada kurang koordinasi antara kehutanan dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Jadi SPLK ini ownernya lebih banyak di kehutanan aja, kurang sharing dengan industri dan keindustrian dan perdagangan, sementara dia mengatur sepanjang rantai pasar kayu kan. Yang untuk ya yang tadi menjawab nggak ya yang geolocation, ya itu memang tetap harus istilahnya digerubuk apa ya, seperti kepung desa ya strateginya. Kata itu nama yang benar apa enggak, pokoknya intinya ya Eropa dikepung sama produser dan ayo kita bicara bersama. Kami harus ikut forest cover kami. Cuman tidak cukup di pemerintah sih, harus dengan asosiasi pengusaha juga. Jadi di kita di internal Indonesia harus ada penguatan dulu antar pemerintah dan pengusaha, terus nanti di level ASEAN atau bahkan dunia bertemu dengan Eropa. Gitu sih Pak Acep. Nanti kita silakan kalau mau ngobrol lebih lanjut, ada kontak saya juga udah di-share dengan senang hati. Ya, baik Bu, terima kasih banyak Bu. Terima kasih Pak Acep. Baik, terima kasih Pak Acep. Selanjutnya penanya kedua ada Pak Johan. Halo Pak Johan. Ya, terima Ya, kasih silakan Bu Pak Johan. Devi. Sebenarnya apa yang saya mau tanyakan itu sudah tercover sama Pak Acep dan sudah ada penjelasan. Terima kasih Bu Devi. Iya, nggak Jadi apa-apa Pak Johan. saya tidak bertanya lagi. Iya, Terima kasih. baik, nggak apa-apa. Terima kasih. Ya mungkin sebagai tambahan sebenarnya di level ASEAN sekarang juga sudah dimulai ada pembahasan konsep PHPL ya kalau di bahasa Indonesianya kita, konsep PHPL level ASEAN gitu. Jadi sebenarnya sudah bergerak kok Pak Acep dan Pak Johan, jadi jangan khawatir pemerintah kita ini tapi saya kalau beberapa kali berinteraksi dengan orang kementerian, sebenarnya yang sangat punya dedikasi yang tinggi itu eselon 2 ke bawah sih. Jadi kalau eselon 1 menteri itu kadang-kadang saya kalau mau ngasih mau ngasih pujian itu agak setengah hati. Mereka nggak terlalu bekerja gitu. Yang bekerja itu eselon 2, eselon 3, eselon 4. Ya walaupun sekarang udah nggak ada eselon 4 sih ya. 43 kayak udah nggak ada deh kalau nggak salah dengar. Jadi memang saya kenal betul ya dengan tim di kehutanan, ada timnya Mas Kris, bahkan itu kelas di UGM sih, Mas Kris, Mbak Bobi, mereka ini memang benar-benar punya dedikasi yang tinggi gitu untuk mempertahankan SPLK, selalu mencoba memperbaiki sistem. Ada Pak Yoga juga di situ, mencoba memperbaiki sistemnya, bahkan ya termasuk mencoba mendengarkan dari konteks akademisi gitu. Jadi saya juga pernah diundang untuk sharing hasil PhD dan mana saja yang harus diperbaiki. Cuman memang tidak semuanya bisa langsung karena di pemerintahan kan kompleks banget, apalagi kita Indonesia ini kan besar sekali ya tata kelolanya, pulau, kemudian level governance-nya juga levelnya banyak sekali, mulai dari nasional, kemudian provinsi, kabupaten, dan belum tetap ada pengaruh dari oligarkinya gitu ya, bahwa orang yang punya uang tetap yang memang akhirnya yang bisa menggolkan sesuatu gitu. Jadi kalau dari level kayak staffnya sebenarnya mereka sudah sangat bagus banget gitu, cuman kadang-kadang kurang dukungan politis, kurang dukungan dari media gitu, dan dari masyarakat umum, karena mungkin ada gap informasi juga ya yang mungkin menjadi salah satu pengaruh gitu. Bu Devi, mungkin satu pertanyaan terakhir dari saya. Iya, oh boleh, silakan Bu Peti ya. Ya, tadi Bu Devi menyampaikan bahwa sebenarnya yang berperan
penting gitu ya untuk menjaga kelestarian hutan itu salah satunya dari eselon 2 ke bawah gitu. Dengan dinamika politis kita yang saat ini, pemerintahan baru, kemudian beberapa isu yang dilemparkan adalah konversi 20 juta hutan gitu ya. Apakah kebijakan legalitas kayu dan kelestarian hutan di Indonesia saat ini menurut Bu Devi itu sudah berada di on the right track atau belum gitu dari sisi konservasi dan pengelolaan hutan yang berkelanjutannya? Terima kasih. Iya, makasih Bu Peti. Wah, pertanyaannya menarik sekali. Update. Jadi Raja Juli Antoni udah mengklarifikasi sih bahwa konversi yang akan dia usulkan adalah mengusung konsep agroforestry. Jadi itu adalah kombinasi antara kehutanan dan pertanian, di mana sebenarnya konsep itu adalah memang konsep yang tradisional yang tadi saya ceritakan bahwa bapak saya aja menerapkan itu sejak dari dulu sebelum saya sekolah kehutanan gitu. Dan itu nggak apa-apa kalau memang konsepnya agroforestry gitu, nggak masalah. Cuman kan tinggal bagaimana di bawahnya nanti yang bermain dan atau menerjemahkan ya. Tapi memang di awal kan mungkin masih semangat menerjemahkan pesan dari Prabowo tentang apa ketahanan pangan, sehingga mungkin dan Raja Juli Antoni kan masih aktor baru ya di kehutanan, mungkin belum familiar dengan istilah kehutanan bahwa dengan kata konversi itu sebenarnya berarti kan membabat hutan gitu. Jadi terakhir sih saya lihat beritanya begitu, dia sudah diupdate lagi lah mungkin ya sama para eselon di bawahnya. Pak, kalau Bapak nggak ngomong agroforestry ya salah juga gitu. Nah, tapi kalau ngelihat secara umum, udah banyak progresnya sebenarnya bahwa misalkan ya, kehutanan sekarang sudah punya konsep moratorium di hutan primer, hutan alam primer. Jadi yang sangat ini banget, yang sangat alami banget gitu, hutan alam banget itu memang sudah nggak boleh dikonversi. Hanya saja memang ketika itu nanti masuk, misalkan isu yang kemarin terbaru juga di Papua kan, itu makanya tadi kenapa saya bilang, jadi on paper di atas kertas itu sudah on track. Saya mungkin kesimpulannya begitu ya. On paper tuh sudah bagus. Jadi kayak ada konsep moratorium, konsep SPLK PHPL, legalitas dan kelestarian, kemudian apa namanya agroforestry, bahkan agroforestry ini diperkenalkan ke sawit juga kan sekarang. Jadi sekarang di perkebunan sawit juga sudah mulai beberapa pilot project yang mencoba memperkenalkan agroforestry sawit. Jadi bagaimana sawit bisa ditanam bersama-sama dengan kayu gitu. Jadi tidak semuanya sawit. Nah, jadi tadi ya on paper tuh udah oke, udah on the track. Nah, cuman memang kalau udah sampai ke implementasi karena Indonesia kembali lagi bahwa negaranya itu sangat kompleks, tata kelolanya disebutnya multi level governance. Jadi tata kelola berlapis-lapis. Aduh, bahasa Indonesianya benar apa enggak ya? Pokoknya tata kelolanya itu lebih dari satu gitu loh. Jadi gak hanya di kementerian, tapi nanti ada di provinsi, ada di kabupaten. Jadi memang ada bupati dan provinsi ada dia punya kewenangan untuk memberikan izin mengkonversi hutan yang kurang dari berapa luasnya. Kayak gitu. Jadi PR-nya banyak banget dan memang tapi saya selalu optimis sih. Maksudnya paling tidak misalkan kita punya posisi apa atau punya temen misalkan baru aja dilantik jadi bupati kan siapa tahu ya kan atau gubernur ya disitulah kita punya ruang untuk memberikan saran bahwa apakah perlu mengubah hutan menjadi pertanian kalau agroforestry gimana atau misal pertanyaan lain adalah kalau ini ini ya double-nya dari saya apa? Halo? Oke. Nah, apakah bisa nggak kita pakai intensifikasi? Jadi saat Jokowi waktu itu sebenarnya udah bagus tuh sawit di 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 rem gitu ya istilahnya. Sawit tidak akan lagi dikeluarkan izin sawit, tapi sawit yang ada silahkan untuk lebih menggunakan intensifikasi. Jadi kayak
melihat lagi bibitnya unggul nggak sih yang kamu pakai, pupuknya organik atau bagaimana pengelolaannya. Jadi lebih menekankan yang udah ada dulu gitu loh, biar optimal daripada mengubah lagi hutan untuk sawit. Nah, jadi banyak sebenarnya strategi yang bisa dipertimbangkan untuk di level daerah karena bagaimanapun walaupun Kementerian Kehutanan itu sebagai pemilik dalam konteks atau punya otoritas terhadap hutan negara, tetapi kan pelaksananya tetap di bawah. Yang dekatnya itu tetap di bawah, ada bupati, ada provinsi, ada PBPH. Jadi pendekatannya harus multi strategi juga, nggak bisa cuman on paper di Jakarta tadi. Gitu Bu Feti. Baik, terima kasih banyak Bu Devi. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan di kepala saya, tapi nanti saya langsung email Bu Ya, Devi saja ya. bisa. Kita bisa Nama ngobrol sangat menarik boleh. ini. Ya, Zoom lagi, Zoom atau tim juga boleh Bu Feti Boleh, kalau mau boleh. ngobrol. Siap, Ya. insya Allah. Baik, terima kasih banyak Bu Devi atas paparan materinya yang luar biasa sekali pada hari ini. Selanjutnya kita akan sesi penutup kepada Prof. Maman Rumanta. Ada Prof. Dr. Maman? Masih ada kah? Prof. Maman? Iya, ada. Ya, halo. Ya. Ada. Silakan Prof. Maman untuk menutup kegiatan hari ini. Baik, saya kira sekalian, terima kasih Bu Devi. Panjang lebar tadi sudah diceritakan bagaimana peran dari hutan itu terhadap ekosistem, terhadap ya yang penting terhadap keberlanjutan itu sendiri. Dan saya kira memang sangat penting bagi kita untuk memperhatikan bagaimana hutan itu ke depan, karena memang peran hutan ini kan sangat vital gitu. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Bu Devi, dan saya kira kita semua paham bahwa kita semua harus lebih care ke depan sehingga illegal logging dan lain-lain itu bisa kita kurangi, dan ya kalau bisa tidak ada lagi illegal logging ya, sehingga hutan lestari, kemudian ada tadi SDGs juga yang digagas oleh pemerintah, bahkan bukan oleh pemerintah Indonesia tapi juga PBB ya. Saya kira sangat penting bagi kita semua, dan terima kasih Bu Devi sudah memberikan wawasan yang cukup luas ya bagi kita semua, dan saya kira teman-teman mahasiswa bisa mengimplementasikan atau mungkin nanti bisa belajar lebih lanjut. Bu Devi tadi sudah memberikan kebebasan lah untuk diskusi ya kalau ada masalah-masalah penting, dan ini sangat penting bagi kita. Dan terima kasih sekali lagi Bu Devi atas kesediaannya memberikan narasumber. Mungkin ke depan bisa dilanjutkan dengan topik-topik yang lain barangkali ya, untuk supaya lingkungan kita bisa lebih baik ke depan, dan khususnya terkait dengan perubahan iklim dan lain-lain bisa teratasi, karena memang selama ini kan sudah sangat banyak dilakukan upaya-upaya yang dilakukan oleh negara-negara di dunia, tapi sampai saat ini kan pemanasan global masih terus, walaupun tadi perjanjian Paris kemudian dan seterusnya lah gitu ya sudah dilakukan, tapi level CO2 juga masih meningkat terus, kemudian kenaikan suhu juga berjalan terus. Padahal kita sudah menetapkan misalnya 1,5 derajat dari level pra-industri, tetapi itu masih berjalan sampai sekarang. Gitu ya. Harapannya memang makin lama makin berkurang. Salah satunya dengan concern terhadap hutan itu sendiri gitu ya. Selain tentu saja industri dan lain-lain itu harus
berkelanjutan gitu ya. Pembangunan berkelanjutan itu harus dilakukan secara baik, dan saya kira dengan upaya yang terintegrasi baik dari sektor industri maupun dari kehutanan, mudah-mudahan ada serta harapan gitu ke depan akan terjadi penurunan emisi yang selama ini kelihatannya masih terus berjalan gitu ya. Harapannya seperti itu, dan tentu saja bukan hanya urusan kita, tetapi kita sebagai akademisi dan kebanyakan dari kita barangkali dosen gitu ya, dan praktisi di bidang lingkungan, maka hal ini saya kira sangat penting bagi kita semua. Saya kira itu, dan mudah-mudahan sekali lagi ke depan ada topik lain yang bisa kita bahas secara bersama-sama. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara ya, Devi, Bu Vita, Bu Stevi pada dia yang membawakan acara ini, dan semoga kegiatan ini terus dilakukan dengan baik, dan studi lingkungan ke depan akan semakin baik juga. Terima kasih sekali lagi, dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Prof. Maman. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, sama-sama Bu Devi. Terima kasih ya. Terima kasih Atas Prof. sharing ilmunya. Sama-sama Prof.